Anak-anakku semua dan para jamaah sekalian rahimakumullah, setelah mengkaji dua bab, yang pertama tentang Dzatul Mutlaq dan yang kedua tentang Al-Ismul Mutlaq, Mbah Mat ingin simpulkan yang pertama adalah tentang wujud. Wujud itu ada dua macam. Yang pertama adalah wujudun mahdun, wujud murni. Wujud murni ini adalah wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu adalah Al-Khaliq sebagai sang pencipta. Yang kedua adalah wujudun mulhaqun bil adami, wujud yang dikaitkan dengan ketiadaan. Dan wujud ini adalah wujudnya al-makhluqat atau wujudnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu dalam alam yang disebut dengan alam azali, sedangkan makhluk itu dalam alam yang disebut dengan alam abadi. Allah itu adalah al-haq, makhluk itu adalah al-khalqu. Allah itu adalah al-qidam, makhluk itu adalah al-hudus. Allah itu adalah ar-rabb, dan makhluk itu adalah al-addu. Kemudian mengenai al-ismul mutlaq, bahwa la sabila ila ma'rifatillahi illa min tariqi asma'illahi wa sifatihi. Tidak ada jalan untuk ma'rifat kepada Allah kecuali melalui mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semua dan para jemaah sekalian rahimakumullah, Mbah Mat tegaskan bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah adamul intihai wa nafyul idraki, tidak terhingga dan tidak dapat ditembus. Kita tidak mengetahuinya. Ya, kita sudah mengenal ada Asmaul Husna yang jumlahnya adalah 99. Ada juga tadi Mbah Mat jelaskan mengenai Al-Ahdul Qadim atau Al-Asma Al-Birhatiyah, yaitu birhatihin, karirin, tadlihin, turanin, masjalin, basjalin, tarqabin, barhashin, ghalmasin, khutirin, qalnahudin, barshanin, kadhirin, namushalakhin, barhayula, bashkailakhin, qazmazin, anghalalitin, qabratin, ghayaha, kaidahula, syamkhahirin, syamkhahirin, syamhahirin, bikah tahunihin, basyarisin, tunashin, syamkhabaruhin. Dan ada juga asma itu yang sifatnya adalah suryaniyah, seperti yang juga tadi Mbah Mat jelaskan. Apa itu? Di antaranya adalah ajin, ahujin, jalla jalyutu, jaljalat, hayhal halhalat, taitagat, ghalmahat, syamakhin, ashmakhin, salmatin, somsomin, mihrashin, tamtamin, basikhin, syarantahin, barhutin, yahin, yuhin, namuhin, asaliyan, naja'aliyan, salsalat, hausamat, hausamin, tarsamin, barasimin, syalmahat, armahat, ta'dadin, aizamin, sandati, kahirin, bihratin, tabrizin, takirin, abarihu, bayruhin,
bairuhu barkha syamarihu syirahin syaruhin tashammahat yamlihin simmayasa yanuhu damihu yashmuhin ala manarum haqqan yarawna biqandabin tanawin kamahin awahin hashkahin biharamin syamkhosa syalmaho syalmah aitola. Jadi asma Allah itu tak terhingga jumlahnya, sifat Allah juga tak terhingga jumlahnya. Jadi jangan gumunan dan juga jangan kagetan tiba-tiba kalau misalnya ada orang mengucapkan asma Allah yang kita tidak kenal seperti barsyanin, kadhirin, ajin, ahujin, kemudian kita mudah mengkafirkan. Jangan ya, itu kita mungkin belum tahu begitu ya. Maka Mbah Ahmad ajarkan bahwa asma Allah itu adalah adamul intiha, tidak terhingga. Sifat Allah adalah adamul intiha, tidak terhingga. Jadi tidak hanya sifat yang 20, sifat wajib 20, tapi tak terhingga. Dan semua nama-nama Allah tadi yang tak terhingga itu dan juga sifat-sifat Allah yang tak terhingga itu dilingkupi oleh satu nama besar, yaitu Allah. Jadi nama Allah itu yang kemudian melingkupi semua asma Allah yang tak terhingga dan sifat-sifat Allah yang tak terhingga. Lalu la sabila ilal wusuli ilallahi illa min tariqi hadal ismi. Tidak ada jalan untuk wusul sampai kepada Allah kecuali melalui dengan nama Allah tersebut. Oleh karena itu anak-anakku semua dan jamaah sekalian, selagi kita masih hidup ya, masih merasakan anggota tubuh kita, maka latihlah anggota-anggota tubuhmu itu untuk berzikir Allah, 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 Allah. Ya, mohon dengan rahmat Allah semoga satu anggota tubuh atau lebih ya, dikaruniakan oleh Allah selalu berzikir Allah, Allah, Allah. Disitulah kemudian kenikmatan tentang ma'rifatullah itu akan kita dapatkan. Kemudian mengenai doa, bahwa Allah itu adalah Khalik, Al-Khalik, sang pencipta, dan yang diciptakan adalah Al-Makhluqat. Nah, kita ini adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai manusia, untuk berhubungan dengan Khalik dalam rangka ma'rifatullah dan dalam rangka wusul itu melalui doa. Nah, doa itu semacam sinyal yang menghubungkan antara makhluk dengan Khalik, antara kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinyalnya adalah melalui doa. Maka orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang tidak menyadari tentang posisi dirinya sebagai makhluk. Nah, mengenai doa ini anak-anakku semua dan para jamaah sekalian, bahwa doa yang paling sistematis itu adalah sholat. Sholat itu adalah doa yang paling sistematis. Sholat itulah sebagai satu media yang paling sistematis menghubungkan antara kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelihara sholat kita semua selagi masih kita hidup. Dan disitulah kemudian perintah sholat itu, kalau kita ingat bagaimana ada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika Rasulullah Mi'raj ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah ya, itu ya, Isra dan Mi'raj itu dengan kecepatan cahaya yang kemudian disebutkan dengan naik binatang burak ya. Kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Bisa jadi
orang Mekah saat itu kalau dijelaskan dengan kecepatan cahaya tidak faham. Maka yang paling mudah dipahami oleh masyarakat Arab saat peristiwa Isra Mi'raj itu adalah dengan peristiwa naik buraq yang kecepatannya adalah memakai kecepatan cahaya. Nah, Rasulullah begitu turun dari Sidratul Muntaha kembali ke bumi itu membawa sholat. Maka sholat itu sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua itu merupakan mi'rajnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat itulah mi'raj kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak-anakku semua dan para jemaah sekalian, upayakan ketika kalian sholat, nikmati sholat itu dalam rohanimu, rohani, dalam alam rohanimu. Nah, alam rohani ini kalau seseorang atau kita ini adalah pengamal tarekah Naksabandiyah, ya, alam rohani itu paling mudah ya ada di sekitar dada kita ini, ada di sekitar dada kita. Kita bisa merasakan nikmatnya sholat itu atau menghadap Allah ketika sholat itu memakai zauq di sekitar dada kita. Jangan kemudian kita itu ketika sholat itu difokuskan di kepala. Coba kalau misalnya Anda sholat kemudian konsentrasi fokus di kepala Anda. Coba aja dicoba. Nanti kalian seakan-akan membuat film. Ya. Jadi sholat seakan-akan membuat film. Naudzubillah min dzalik, kalau film itu Anda merasa bertemu dengan Allah. Ya. Tidak ada itu kemampuan manusia atau makhluk itu untuk melihat Allah itu tidak ada. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Makhluk itu tidak punya kemampuan untuk melihat Allah, tetapi Allah itu adalah punya kemampuan untuk melihat kita semua. Oleh karena itu, anak-anakku semua dan para jemaah sekalian, kelola rohanimu untuk ma'rifatullah, untuk wusul kepada Allah. Niscaya rohanimu itu akan memelihara jasmanimu. Rohani Anda kelola, dengan mengelola rohani itu niscaya rohanimu akan memelihara jasmanimu. Ya. Memang akal dan hawa nafsu yang melekat pada diri kita sebagai manusia pada dasarnya itu memang didapuk beriringan. Oleh karena itu, ketika Anda ingin ma'rifatullah, ingin wusul sampai kepada Allah, jadikan akalmu itu menjadi imam atas hawa nafsumu, maka Anda akan menjadi orang yang beruntung. Ya. Oleh karena itu, bagaimana kita mengelola rohanimu untuk bisa wusul kepada Allah dan merasakan ma'rifatullah, ya, dengan rohani itu, dengan dzauq rohanimu itu, maka kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, fakun ma'a man kana ma'allah, fa innahu yusiluka ilallah. Ya. Adalah kamu itu bisa memposisikan bersama Allah. Fa illam takun ma'allah, kalau tidak bisa ya berada bersama Allah, maka fakun ma'a man kana ma'allah, maka adalah kamu bersama orang yang bisa bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, orang tersebut bisa mengantar kamu wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah anak-anakku semua, bahwa pentingnya ya, Anda itu berguru kepada kiai, kepada ulama atau guru yang dalam hal mentransformasi ilmunya itu ditujukan untuk ma'rifatullah, ditujukan untuk wusul kepada Allah. Ilmu apapun, niatkan untuk ta'abbud ilallah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertemuan kali ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya bashmakhin
بشمح دالهام شيطسون يا الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا والبهجة والضياء والنور والبهاء اللهم يا رحموس أرحم أرحمون الرحمن الرحيم الذي ملأ كل شيء عدله ورحمته وكرمه اللهم يا مشمح مشحيسا مسلامسون الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.